Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afinda Handayani dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 1. Pengertian askomikota. Askomikota merupakan fungsi yang memiliki pengelompokan terbesar. Berdasarkan jumlah spesies, askomikota terdapat 33.000 spesies menurut 3 kategori subfilum, yaitu Tapiromycotina, Scaharomycotina, dan Basidiomycotina. Fungsi jenis askomikota dapat ditemukan di beberapa wilayah laut, air tawar, dan daratan. Namun, askomikota paling mudah ditemukan di daratan. Askomikota dapat dikategorikan sebagai fungsi yang memiliki flagella yang memiliki alat gerak berjumlah satu atau lebih. Flagella adalah alat gerak yang dapat berbentuk cambuk. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ainur Rosida, nomor absen 03 dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh askomikota. Struktur tubuh askomikota. Jamur askomikota memiliki struktur yang berbeda dengan jenis jamur lain seperti Zygomicota, Basidiomycota, Deuteromycota, dan Citrodiomycota. Struktur tubuh askomikota memiliki tubuh buah kecil dan bulat panjang. Namun ada juga beberapa jamur askomikota yang tidak memiliki tubuh buah. Contoh yang tidak memiliki tubuh buah adalah Neurospora crassa. Contoh askomikota yang memiliki tubuh buah adalah Morcella esculenta dan Silaria comosa. Jenis jamur askomikota ada yang hidup secara parasit. Dengan hidup demikian, tentu akan memberi dampak negatif pada inang dan memberi dampak positif bagi askomikota. Parasit adalah kemampuan bertahan makhluk hidup dengan bergantung pada organisme lain. Sedangkan untuk tubuh buah jamur askomikota yang besar akan hidup secara saprofit. Saprofit adalah kemampuan hidup jamur dengan membutuhkan organisme lain, namun tidak memberi pengaruh negatif atau positif pada inang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Bagas Kurniawan. Saya dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 4. Reproduksi aseksual askomikota. Reproduksi aseksual askomikota uniseluler diawali dengan menonjolnya dinding tubuh. Selama proses pembentukan tunas, nukleus dalam sel induk membelah serta akan bergerak ke sel tunas. Lalu, sel tunas itu akan memisahkan diri dari sel induk guna menjadi individu baru. Terkadang, sel tunas tersebut tetap menempel pada sel induk, membentuk rantai hifa semu yang biasa disebut pseudohifa. Pembentukan binar. Reproduksi aseksual pada askomikota uniseluler ini dilakukan dengan cara pembelahan binar dan juga pembentukan tunas. Namun apabila tidak terlepas, maka sel tunas akan membentuk rantai hifa semu. Reproduksi aseksual askomikota multiseluler. Pada askomikota multiseluler, reproduksi dilakukan dengan cara fragmentasi hifa dan pembentukan gonispora. Hifa dewasa yang terlepas akan berkembang menjadi hifa jamur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Safrulandari dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 10. Saya akan mempresentasikan tentang reproduksi seksual pada askomikota, yaitu reproduksi yang diawali dengan konjungsi atau penyatuan dua sel haploid yang berbeda jenis. Hasil penyatuan tersebut akan membentuk zigot, lalu akan tumbuh menjadi aksus diploid dan akan membelah diri menjadi secara meiosis, menghasilkan 4 inti. Ketika aksus sudah matang dan pecah, akan jatuh di tempat yang cocok dan berkembang menjadi individu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intania Khairunisa dari kelas 10 MIPA 2 absen 19. Spesies askomikota. Yang pertama yaitu Morcella esculenta. Adalah jamur yang memiliki tubuh buah dengan mengandung banyak air. Jamur ini juga bisa dimakan dan biasa ditemukan di bawah pohon buah-buahan. 2. Saccharomyces cerevisiae adalah jamur yang bersel satu dan memiliki dinding askus yang tipis. Jamur ini bisa digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol, tapai, dan adonan roti. Jamur ini dapat mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida melalui proses fermentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Putrianingsi dari 10 MIPA 2, nomor absen 20. Oke, selanjutnya ada Trichophyton. Mentagopryx adalah jenis jamur yang menyebabkan timbulnya penyakit kulit kurap pada tubuh dan kulit kepala. Selanjutnya, Caviceps purpurea adalah jamur Ascomycota yang memiliki warna ungu yang disebut dengan ergot, yang bersifat parasit pada gandum hitam atau urai. Jika jamur ini ikut tergiling bersama gandum dan tercampur dalam tepung dan sampai dikonsumsi manusia, maka yang terjadi akan menimbulkan penyakit gangren. Gejala-gejala yang dialami adalah seperti kejang saraf, rasa panas terbakar, kegilaan temporer, dan halusinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sar Latifanantoro, saya dari 10 MIPA 2 absen 32. Oke, yang selanjutnya yaitu Candida albicans, yaitu parasit hidup yang ada pada jaringan epitel yang lembab seperti saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan alat kelamin wanita atau yang menyebabkan penyakit keputihan. Lalu ada Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Adalah jamur yang digunakan sebagai pembuatan antibiotik penisilin yang dilakukan dengan cara mengekstraksi biakan cair. Kegunaan penisilin adalah untuk membasmi bakteri seperti bakteri Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, dan Staphylococcus sp. Perkenalkan, nama saya Satria Tegar Perdana, nomor absen 33, kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan dua spesies Ascomycota. Aspergillus hidup sebagai saprofit dan parasit pada beberapa organisme. Aspergillus oryzae dimanfaatkan untuk melunakkan adonan roti dan digunakan dalam industri makanan, sake, dan nasi. Hal ini dikarenakan jamur ini memiliki enzim protease. Selain itu, ada juga Aspergillus yang bersifat merugikan. Contohnya Aspergillus flavus. Jamur ini dapat menghasilkan racun aflatoksin. Racun aflatoksin diduga dapat menyebabkan kanker. Aspergillus fumigatus hidup parasit pada paru-paru burung. Neurospora crassa. Pada awalnya, jamur ini tergolong ke dalam Deuteromycota karena reproduksi seksualnya belum diketahui. Saat masih tergolong Deuteromycota, jamur ini memiliki nama ilmiah Monila cytopila. Monila berarti manik kalung, cytos berarti makanan, dan pila berarti menyukai. Jadi maknanya adalah jamur yang menyerupai manik kalung dan senang hidup pada bahan makanan. Pada 1927, G yang berkebangsaan Amerika dan pada 1961 Dwi Saputro di Jawa melakukan penelitian tentang fungi oncom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungi oncom mempunyai kemampuan menghasilkan tubuh buah berbentuk periuk atau peritesium. Nama saya Fandira Wayunurung dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan Ascomycota. Peranan Ascomycota. Berikut ini adalah beberapa contoh jamur anggota divisi Ascomycota beserta peranannya bagi kehidupan. Morsella esculenta adalah jamur yang memiliki tubuh buah dengan mengandung banyak air. Jamur Morsella esculenta sangat enak dimakan yang dapat ditemukan di bawah pohon buah-buah. Saccharomyces cerevisiae adalah jamur yang bersel satu dan memiliki dinding askus yang tipis dan juga dikenal sebagai hamir. Manfaat atau kegunaan Saccharomyces cerevisiae adalah digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol, tapai, dan sebagai pengembang adonan roti. Trichophyton metagoropites adalah jenis jamur yang menyebabkan timbulnya penyakit kulit kurap pada tubuh dan kulit kepala. Blue mold atau kapang biru adalah jamur yang tumbuh pada buah jeruk. Blue mold merupakan jamur pencillium yang hidupnya saproba. Aspergillus oryzae digunakan untuk mengempukan adonan roti dan jamur tersebut dapat menghasilkan enzim protease. Aspergillus wendti berperan dalam pembuatan kecap, saus, asam sitrat, asam oksalat, dan asam format, serta penghasil enzim protease. Aspergillus
Niger dimanfaatkan untuk menghilangkan gas O2 dari sari buah dan dapat menjernihkannya. Jamur tersebut juga dapat menghasilkan enzim glukosa, oksidase, dan pektinase. Aspergillus fumigatus merupakan jamur yang dapat menyebabkan penyakit kanker pada paru-paru burung. Aspergillus nidulans hidup sebagai parasit pada telinga, menyebabkan automikosis. Pidraya hortai menimbulkan infeksi pada rambut manusia.